Selamat sahabat bagi kita semua. Selamat sahabat. Sebelum kita memulai acara peribadatan kita, ada baiknya kita mengundang Roh Kudus untuk masuk dalam hati kita dengan doa masing-masing dalam hati. Doa dimulai. Oke, sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Sion nomor 120. Ini kita mulai nyanyinya Malam Kudus semua ayat. Amin. Selanjutnya doa pembuka akan diserahkan kepada Ketua PA Dr. Mansur, yaitu Bang Franky. Baik, terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat kuasa-Mu yang kami terima dalam 1 minggu bekerja kami Tuhan. Hingga pada malam pembukaan Sabat ini kami dapat berkumpul berbakti melalui media Zoom ini Tuhan. Kiranya biarpun kami tidak dapat berkumpul bertatap-tatap, tapi
kiranya berkat kasih karunia-Mu tetap kami terima berlimpah-limpah Tuhan. Ya Tuhan, sini kami akan memulai kebaktian kami. Berkati perbaktian kami ini agar berjalan turut sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi bawaan yang harum bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu spesial yang dibawakan oleh PA Dr. Mansur. Baik, selamat sahabat bagi kita semua. Sementara kita menunggu sebentar untuk diputarkan, boleh kita bersabar sedikit. Nah, sepertinya ada gangguan teknis, mungkin tidak dapat untuk diputar pada saat ini. Baiklah, selanjutnya kita akan langsung ke pembahasan kayaknya Andre ya. Iya, Kak. Ya, jadi kita sudah tahu apa topiknya yang akan kita bahas pada malam hari ini. Jadi tidak usah menunggu-nunggu terlalu lama, dan kita juga sudah lama tidak dikunjungi oleh Pendeta Paulus Tampu Bolon. Pada akhirnya pada malam hari ini, pada malam Sabat ini, kita akan mempersilahkan orang muda kita, pendeta kita juga sekaligus yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini. Waktunya saat ini kita persilahkan. Oke, waktunya untuk pembahasan langsung ya Kak ya. Kita serahkan langsung kepada Pendeta Paulus. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, shalom. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang sudah hadir pada Zoom pada malam hari ini. Selamat Sabat saya ucapkan. Shalom, selamat Sabat. Pak Pendeta. Saya ucapkan juga kepada Kak Teti dan juga Andre yang sudah memandu. Terima kasih. Shalom, selamat Sabat. Selamat Sabat. Pak Pendeta. Baik, jadi tunggu dulu Andre sama Kak Teti, jangan dulu langsung mood. Kita akan diskusi dulu terlebih dahulu. Polling. Saya sudah persiapkan polling untuk kita bahas bersama-sama. Bukan cuma hanya untuk saya dan juga kepada Andre dan juga Kak Teti, tapi bagi semua kita yang hadir pada malam Sabat hari ini di Zoom kita. Jadi kalau Bapak Ibu ataupun orang-orang muda yang punya HP ataupun juga laptop, boleh. Oh, tapi sebelumnya boleh diminta tolong ke Pak Turangan agar satu lagi device saya yang nama saya yang gambar fotonya gambar gereja, logo gereja boleh dijadikan co-host. Namanya yang mana ya? Paulus T. Yang gambar gereja. Gambar logo gereja. Ya, terima kasih. Baik, jadi sudah jelas ya, terlihat ya? Belum ada keluar. Oh, masih blank. Oke, sebentar. Jadi bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian,
kita mau polling tentang bagaimana kita bisa memahami apa sih yang Tuhan mau untuk kita supaya pelajaran kita pada malam hari ini bisa kita pahami lebih lanjut dan kita juga bisa hidupkan, terutama karena banyak mungkin pemahaman-pemahaman kita yang sering sekali kita dengar dari luar, tetapi jadi menganggap itu juga merupakan bahagian dari kita. Apalagi pelajarannya pada malam hari ini jelas sekali bagimu juru selamat. Ceritanya juga tentang cerita kelahiran Yesus. Makanya tadi lagu pembuka saya pilih juga lagu Malam Kudus. Dan kita pun sudah menjelang di akhir tahun di mana kita akan merayakan Natal. Karena pada umumnya orang merayakan Natal. Tapi kita perlu pahami bahwa kita di sini bukan untuk merayakan Natal ya. Tapi kita mau di sini supaya kita di sini bisa memahami apa sih makna ataupun arti sesungguhnya daripada Natal tersebut. Saya copy linknya ke kolom chat saja kalau begitu. Baik. Boleh Bapak Ibu buka slido.com di handphone atau dari laptop juga bisa. Slido.com. Nanti setelah itu masukkan kode passwordnya. Kode passwordnya saya bacakan. Sepuluh 1256. 10-12-56. Buka slido.com, baru masukin kodenya 10-12-56. Sudah terlihat? Slido.com 10-12-56. Boleh diketik aja Pak Pendeta di pesan. Iya. Oke. Itu linknya saya sudah copy. Nanti tinggal klik, tinggal masukkan Ya. kode yang dikasih sama Pendeta Paulus. Iya, di kolom chat sudah. Slido.com 10-12-56. Sudah ada yang masuk? Saya sudah masuk. Juru Selamat judulnya ya. Ya, Juru Selamat.
Ya, sudah ada Kak Teti. Ada lagi yang lain? Ini joinnya gimana ya Pak Pen? Ketik dulu angkanya. Udah masuk webnya. 10, 12, 56. Oke. Kalau mau langsung bisa klik yang link yang saya baru kirim. Iya. Oke, saya sudah masuk Pak Pen. Sudah berapa yang sudah masuk? Kalau di sini aman, enggak ada nama yang muncul. Apa maksudnya? Enggak usah masukkan nama kita kita di sini ada namanya anonimus. Artinya tidak ada yang tahu dan kita semua bisa langsung masuk di sini. Oh, nggak usah pakai. Baik, sudah ada 3 orang. Ya, nggak usah pakai nama sebenarnya. Oke Pak Pen. Oke, kita akan mulai ya. Sudah ada beberapa di sini yang sudah masuk. Oke, sudah ada muncul? Baik, ini pertanyaan pertama. Menurut pandangan pribadi Bapak Ibu, ataupun kita semua di sini, siapakah Yesus itu? Boleh diketik. Jawabannya sebanyak 30 karakter. Boleh diisi, silakan. Ada yang menjawab juru selamat, ada lagi mungkin yang menjawab yang lain. Juru selamat dunia, oke, masih sama juru selamat juga. Juru selamat manusia. Juru selamat hidup, iya. Juru selamat, sang juru selamat, oke. Penebus, anak Allah, Mesias. Ya, bagaimana? Andre menjawabnya apa? Atau ke Kak Teti dulu. Kalau Kak Teti jawabannya apa, Kak Teti? Menurut Kak Teti apa? Ada juru selamat dunia, ada penebus dosa, ada anak Allah, ada Bapa, ada Allah anak, ada Mesias, ada ya semakin banyak. Ini sudah 14 yang mengisi. Ada sang penebus, ya. Jadi juru yang paling besar di tengah ini, inilah jawaban paling banyak. Halo Kak Teti. Halo Andre. Oh, mungkin belum bisa. Baik, kita lanjut ke nomor 2. Karena nanti waktu kita mungkin jadi habis di sini. Baik, sekarang Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian jawab dengan jujur. Mana yang dipilih? Surga atau dunia?
4 orang sudah memilih surga, 8 orang, 10 orang. Oh, jadi nggak ada yang pilih dunia ya. 11 orang. Nah, ini menarik. Saya sengaja nggak pilih dua-duanya. Saya sengaja nggak bikin opsi ketiga yaitu dua-duanya. Oh, ada yang pilih dunia, 1 orang, 8%. Saya sengaja nggak bikin opsi ketiga yaitu dua-duanya karena supaya seperti kata Alkitab dalam kata kita Wahyu, hendaklah kamu panas atau dingin, jangan sumsum kuku. Ya, jadi supaya kita bisa pahami. Baik, sudah 15 orang dan 1 orang yang menjawab dunia, sisanya surga. Ini luar biasa. Mudah-mudahan jawaban ini bukan karena hanya pilihan 2 pilihan ini, tapi memang kita bisa mengimani. Baik, pertanyaan yang ketiga, yang terakhir. Menurut pengetahuan kita masing-masing, apa misi atau tujuan Yesus lahir ke dunia ini? Boleh kita berikan jawaban kita. Apa misi atau tujuan Yesus lahir ke dunia ini? Ayo, boleh Bapak Ibu ketik. Ya, menyelamatkan manusia dari dosa. Menyelamatkan orang berdosa. Menyelamatkan orang berdosa. Ya, sudah 2. Menghapus dosa dan menyelamatkan umat manusia. Menebus dosa manusia. Menebus dosa. Membuktikan kasih akan dunia dan ciptaannya. Ya, rata-rata kita menjawabnya menebus dosa ya. Jadi sebuah gambaran penting. Menebus dosa. Ada lagi mungkin jawaban yang lain? Ya, menebus dosa. Mencari dan menebus yang hilang. Halo Andre, Kak Teti, apakah masih sudah di dalam lagi? Sudah Pak. di dalam lagi Pak Pen, maaf tadi lagi gangguan jaringan. Ya, Sudah. jadi kalau menurut Kak Teti, apa misi dan tujuan Yesus lahir ke dunia ini? Menyelamatkan orang berdosa. Menyelamatkan orang berdosa. Kalau Andre? Menghapus dosa umat manusia dan menyelamatkan manusia, Pak Pen. Hampir sama juga ya. Iya, Pak. Jadi ini merupakan gambaran buat pemahaman kita secara umum, karena kita akan belajar dari pelajaran kita pada buku Alfa Omega jilid ke-5, yaitu Kerinduan Segala Zaman, bab ke-4. Jadi mungkin sampai di sini dulu polnya, supaya ini tidak ada yang tahu, namanya tidak ada yang tertulis di sini, jadi ini jawaban bebas. Siapapun bisa menjawab. Jadi sampai di sini dulu polling kita. Kita akan lanjut ke materi kita yang akan saya bawakan pada malam hari ini. Sebelum kita ke materi, mari kita satukan hati kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan adalah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Kami puji dan muliakan nama-Mu karena Engkau telah menuntun dan membimbing kami. Hingga 1 minggu ini Tuhan, kami bisa berkumpul bersama-sama di dalam Zoom meeting ini untuk datang menyembah kepada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun kami agar kami bisa lebih dekat kepada-Mu, mendapatkan pemahaman firman-Mu ya Tuhan pada malam hari ini, sehingga dengan demikian nama-Mu saya dipermuliakan. Kami serahkan ini semua dalam tangan-Mu saja, dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya akan kembali ke share screen ke Zoom. Jadi pelajaran kita sangat menarik pada malam hari ini, tapi perlu Bapak Ibu pahami agar kita jangan terfokus kembali ke awal. Saya sudah katakan saya batasi permasalahan supaya kita tidak lagi memfokuskan kepada hari Natalnya. Tapi yang perlu kita pahami adalah bagaimana Kristus sudah lahirnya. Karena kita masih terkadang mungkin kita masih belum melihat ataupun memahami bagaimana sih bahwa sebenarnya Kristus itu lahir untuk kehidupan kita, itu tujuannya apa, sehingga kita bisa memahaminya dalam kehidupan kita sehari-hari.
Ini mohon maaf mungkin ada gangguan jaringan. Boleh saya kirim ke Pak Turangan saja ya, supaya nanti Pak Turangan saja yang share screen. Ini kebetulan Silakan. tiba-tiba kan ada gangguan jaringan. Boleh, Sebentar. boleh. Baik, sambil menunggu kita akan dengarkan lagu pujian dari Elvindo dan Baik, terima kasih kepada Elvindo dan juga temannya yang sudah menyampaikan lagu pujian. Kita kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Boleh Pak Turangan share screen. Jadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa firman yang kita akan dengarkan pada malam hari merupakan kelanjutan dari pelajaran kita minggu lalu, yaitu Alfa Omega Jilid 4, dengan judul Bagimu Seorang Juru Selamat, yang dimana pasal ini atau bacaan ini diambil dari firman Tuhan Alkitab di dalam Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Jadi ini merupakan sebuah cerita bagaimana Yesus itu lahir, tetapi diringkaskan dengan tulis Ellen G. White lebih memaparkan bagaimana sih kriteria orang-orang yang ada pada saat itu dan juga kondisi yang sedang terjadi pada saat itu.
Bagimu seorang juru selamat, kerinduan segala zaman, Alfa Omega, jilid 5. Selanjutnya Pak, turangan. Kalau kita melihat sebagai pendahuluan bahwa ada 2 poin yang ingin saya bagikan pada kita pada malam hari ini, supaya kita bisa memahami tentang bagaimanakah cerita mengenai Yesus yang lahir, atau bagimu seorang juru selamat ini, sesuai dengan juga tadi polling yang sudah saya sampaikan, supaya kita bisa mengerti menurut tulisan Ellen G. White, menurut pena inspirasi yang disampaikan kepada Ellen G. White, apa sih yang Tuhan mau, yang Allah mau bagi kita, supaya kita bisa memahami bagaimana Yesus itu lahir. Dan fungsi dan tujuannya itu apa. Yang pertama kita bisa melihat di sini adalah bahwa Yesus itu lahir, rencananya dia lahir, tidak boleh mencolok, menarik perhatian, dan berkesan sangat sederhana. Ini terkadang menjadi polemik. Kalau kita membaca di dalam tulisan Ellen G. White yang tertulis di sini, Raja kemuliaan sangat merendahkan diri untuk menjelma menjadi manusia. Sungguh kasar dan buruk dengan keadaan sekitar di bumi ini. Kemuliaannya diselubungi agar kebesarannya secara lahir jangan menjadi pokok perhatian. Ia menghindarkan segala pertunjukan secara lahiriah. Ini perlu kita garis bawahi, perlu kita pahami. Raja sangat merendahkan diri untuk menjelma menjadi manusia dan jangan menjadi pokok perhatian. Dan ia menghindarkan segala pertunjukan secara lahiriah. Ini bertolak belakang dengan kehidupan kita sekarang ini. Saya masih ingat tahun 92 adik saya lahir. Lalu tahun 98 adik saya lahir nomor 3. Baru tahun 2000 adik saya nomor 4 lahir. Pada waktu adik saya lahir ini 3 orang ini, di zaman mereka lahir, setelah lahir orang tua saya bikin acara namanya syukuran. Dipanggillah keluarga, dipanggillah saudara-saudara, tetangga, memberitahu bahwa adik saya sudah lahir, mama saya sehat, dan mudah-mudahan didoakan supaya adik-adik saya ini bertumbuh dengan lebih baik dan hal-hal yang baik lain diharapkan. Maka dibuatlah syukuran. Di zaman sekarang, setelah bergeser zaman ini, setelah tahun 2000, sekitar 2010 ke atas, 2009-2010 ke atas, di mana handphone Android sudah mulai bermunculan, skemanya ini sudah berubah. Ketika ada keluarga kita yang melahirkan, maka yang lebih dahulu apa? Foto-foto, selfie, atau video. Tujuannya supaya nanti di waktu yang akan datang bisa mengingat dan mengenang. Itu perkembangan teknologi dan itu tidak ada yang salah. Tetapi terbalik kenyataan yang Yesus lakukan. Pada waktu Yesus lahir, dikatakan bahwa tidak ada pertunjukan, tidak boleh mencolok, bahkan menghindarkan pertunjukan secara lahiriah. Yesus bermaksud supaya tidak ada satupun penarikan yang bersifat duniawi, menarik orang ke sampingnya. Hanya keindahan kebenaran semawilah yang mesti menarik orang-orang yang mau ikut dia. Jadi yang Tuhan mau bukanlah, lihat, saya kan raja dari surga, datang. Harusnya disambut dong. Tapi kenyataannya bagaimana? Terbalik. Dia tinggalkan segala sesuatu, kekayaan, kemuliaan yang dia miliki demi untuk menyelamatkan manusia di zaman dulu sampai zaman sekarang. Selanjutnya Pak Turangan. Jadi ini menjadi suatu seperti pertolak belakang bahwa malaikat yang datang dari surga hanya menyinari saja, itu hanya mereka tahu, mereka nunggu-nunggu. Bagaimana sih nanti responnya manusia di muka bumi ini kalau datang Tuhan? Bagaimana sih kalau raja saya ini datang ini, respon bumi ini bagaimana sih? Ya, selanjutnya Pak Turangan. Ternyata malaikat terbalik. Pemikiran mereka seharusnya, wih, raja datang, excited dong. Harusnya bangga dong, semangat, senang. Ternyata terbalik.
Dengan sangat heran, utusan samawi itu melihat sikap masa bodoh bangsa yang telah dipanggil Allah itu untuk menyampaikan terang kebenaran suci ke dunia ini. Orang Yahudi, orang Israel secara umum, yang dikatakan adalah umat pilihan Allah, malah mereka, kalau bahasa kita zaman sekarang, cuek bebek. Nggak peduli bahwa Tuhan sudah datang. Mereka tahu Tuhan itu akan datang. Dalam kitab Mika 5 ayat 1 juga sudah digambarkan bahwa Yesus akan datang. Di dalam perjanjian lama juga, di dalam buku Yesaya juga sudah disampaikan bahwa akan datang seorang yang akan diutus melepaskan mereka. Melepaskan mereka bukan berarti perbudakan saja, tetapi kehidupan mereka pun akan diubahkan. Mereka sudah tahu, tapi mereka bagaimana? Masa bodoh. Selanjutnya Pak Turangan. Di dalam bait suci, korban-korban pagi dan petang setiap hari menunjukkan kepada anak domba Allah. Namun bahkan di sini pun tiada persiapan untuk menyambut dia. Lihat. Bahkan imam-imam dan guru-guru bangsa itu tidak tahu peristiwa terbesar segala sejarah sejaman sudah hampir terjadi. Mereka senantiasa mengulangi doa-doa mereka yang tidak mengandung arti, serta menyelenggarakan segala acara perbaktian agar dilihat orang. Akan tetapi dalam perjuangan mereka memburu kekayaan dan kemuliaan duniawi, mereka tidak bersedia untuk pernyataan Mesias. Mereka lebih sibuk kepada korban pagi dan petang. Tetapi karena mereka saking sibuknya, mereka tidak lagi mengindahkan bahwa Yesus akan lahir. Mereka tidak peduli lagi bahwa akan datang sang juru selamat ke muka bumi ini. Padahal mereka sudah tahu. Akhirnya gara-gara terlalu sibuk kepada hal-hal yang bersifat sakramen atau ritual, mereka jadi lupa. Dikatakan memburu kekayaan dan kemuliaan duniawi, mereka tidak bersedia untuk pernyataan Mesias. Berikutnya. Sikap masa bodoh serupa itu sudah merajalela di seluruh negeri Israel. Hati yang mementingkan diri dan yang dipenuhi dengan keinginan duniawi, tetapi tidak dapat lagi digetarkan oleh sukacita yang mengharukan segenap surga. Hanya sedikit orang yang rindu hendak melihat yang tidak kelihatan itu. Kepada mereka inilah duta surga diutus. Bapak Ibu, orang-orang muda dan juga anak-anak bisa pahami, saking mereka tidak mau pedulinya, ternyata orang lain yang datang. Orang lain yang peduli. Wah, ini akan datang bintang dari surga. Kok bintang ini arah ke Bethlehem? Ada apa ini? Bahkan dikatakan orang Majus. Tahu orang Majus? Orang Majus ini sebenarnya menurut tulisan yang lain, mereka ini bukan orangnya orang Majus, orang yang kaya, tetapi mereka ini adalah orang-orang terpelajar. Mereka mempelajari ilmu perbintangan. Dikatakan orang Majus dari timur. Orang Majus dari timur, kalau kita melihat peta Israel, ini mengarah ke arah Media Persia. Atau kalau di zaman sekarang, negerinya ke arah Turki. Sekitaran Turki. Turki, Irak, Iran, pokoknya sekitar lokasi di zaman dulu di mana Media dan Persia hidup. Ternyata mereka pula yang memperhatikan. Orang Majus ini. Sumber yang lain, pada waktu saya cari, saya pengen tahu siapa sih namanya 3 orang ini. Ternyata sumber yang lain, tulisan-tulisan yang lain, tulisan-tulisan dari orang Katolik dan juga dari pemahaman Kristen lain mengatakan nama mereka bertiga adalah Kaspar, Melchior, dan Baltasar. Mereka ini setingkat golongan dengan profesor di zaman sekarang, secara khusus mempelajari ilmu perbintangan. Atau kalau bahasa kita sekarang dibilang Badan Meteorologi dan Geofisika. Mereka mempelajari alam, hujan, bintang, matahari, bulan, dan lain sebagainya. Berikutnya. Lalu siapa berikutnya yang tidak yang diutus? Gambar sebelumnya Pak Turangan. Lalu siapa berikutnya lagi orang-orang yang mengetahui bahwa akan datang sang juru selamat? Yaitu adalah para penggembala. Mereka sedang mengembalakan domba mereka. Ternyata
Mereka yang mengetahui bahwa ada Sang Juru Selamat. Berdasarkan apa? Malaikat turun bernyanyi-nyanyi, bersorak-sorak bahwa akan datang Sang Juru Selamat di kota Bethlehem. Di kota Daud dibilang. Akhirnya yang tahu bahwa Yesus lahir ini ternyata bukanlah orang-orang penting. Karena kenapa? Orang-orang yang penting menganggap hal itu tidak penting. Menjadi pelajaran penting buat kehidupan kita, kehidupan saya, kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita semua di sini. Apakah kita bisa menganggap sesuatu hal yang tidak penting menjadi penting? Atau bahkan karena saking kita rasa, oh lebih penting ini, lebih penting itu. Kita jadi lupa, ada hal yang lebih penting daripada itu. Yaitu masalah keselamatan kita melalui Yesus Kristus. Berikutnya. Utusan surgawi itu sudah menetramkan segala perasaan takut mereka. Takutnya ini takutnya si para penggembala. Ia telah memberitahukan kepada mereka bagaimana mencari Yesus dengan pengertian yang lembut akan kelemahan manusia. Ia telah memberikan waktu kepada mereka untuk menjadi terbiasa dengan sinar ilahi itu. Kemudian sukacita serta kemuliaan tidak dapat disembunyikan lagi. Seluruh padang gurun rumput itu pun menjadi terang dengan cahaya yang gemerlapan dari bala tentara Allah. Bumi diam dan surga membungkuk untuk mendengarkan nyanyian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Berikutnya. Jadi saking orang-orang takutnya para gembala ini, mereka berpikir, kenapa ini? Kok ada cahaya dari langit? Kok mereka, siapa ini orang-orang yang bersayap yang terbang di langit ini? Lantas malaikat menetramkan mereka, menenangkan hati mereka. Malaikat berkata, telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Kristus Yesus di kota Daud. Itu ayat yang sering diucapkan pada saat Natalan. Lalu berikutnya, poin nomor 2. Misi dari setan dunia adalah pengorbanan, penebusan manusia dari dosa. Ini pertanyaan tadi di polling tadi. Dan rata-rata kita semua menjawab hal ini. Berikutnya Pak Turangan. Cerita tentang Bethlehem merupakan sebuah pokok pembicaraan yang tidak habis-habisnya di dalamnya tersembunyi limpah kekayaan dan hikmat dan pengetahuan akan Allah. Roma 11:33. Saya pada waktu membaca tulisan Ellen G. White kutipan yang saya bacakan barusan ini sebelum Roma 11:33 ini, saya terpikir pemahaman apa saja sih yang Tuhan sampaikan tentang pelajaran kita pada malam hari ini. Ternyata banyak. Yang pertama, selain masalah Yesus Juru Selamat yang hadir, yang lahir, kemudian ada juga bagaimana peranan sorga hadir di muka bumi ini. Kemudian juga bagaimana menunjukkan keilahian Allah dan keilahian Yesus Kristus yang bisa, apa istilahnya, ya lahir tanpa persetubuhan ataupun hubungan suami istri. Ini sudah di luar pola pikir manusia, tidak bisa lagi ditangkap bagaimana ceritanya. Tetapi di sisi lain, ada misi. Saya garis merah. Kita merasa kagum akan pengorbanan juru selamat dalam menukarkan tahta surga dengan palungan dan persekutuan malaikat-malaikat yang senantiasa berhikmat dengan binatang di kandang. Coba Bapak Ibu bayangkan, atau mungkin ya Kak Teti, Andre, nanti kalau nikah, mau nggak nanti setelah nikah pas lagi hamil melahirkan di kandang? Gimana? Pasti kita akan berpikir kan ada rumah sakit atau paling jatuh ke bidan. Apakah memang kita mau coba nanti Andre punya istri melahirkan di kandang domba, mau nggak Andre? Kandang kambing, mau nggak Andre? Ini tentu. Nah, kalau bisa gimana, Andre? Ya, kalau memang bisa sih sebagai manusia ya kita mencari tempat yang layak ya Pak Ben ya. Nah, rumah sakit kan begitu. Ya. Atau paling nggak bidan kan? Iya, benar. Nah, yang selanjutnya, kesombongan manusia dan rasa kecakupannya tercela di hadapan hadiratnya. Yesus ini mematahkan prinsip bahwa manusia itu
yang lahir di rumah sakit zaman sekarang, bidan paling tidak, itu sudah istilahnya paling berharga lah. Harga, apalagi kalau misalkan melahirkan di rumah sakit yang berkelas standar internasional dan ruangannya VVIP, rasanya itu seperti suatu kebanggaan tersendiri. Itu Tuhan patahkan. Namun ini baru permulaan pengabdiannya yang ajaib. Coba mari kita sama-sama renungkan bagaimana luar biasanya kasih Tuhan itu. Ini yang salah satu hal yang tidak bisa ditangkap atau dipahami oleh teman-teman kita dari mayoritas, karena mereka menganggap bahwa bagaimana mungkin Tuhan itu mati? Bagaimana mungkin Tuhan itu berkorban? Padahal inilah petunjuk yang Tuhan mau, bahwa Tuhan hadir itu bukan menunjukkan siapa dirinya, melainkan kasih-Nya yang tak terhingga untuk keselamatan kita. Berikutnya. Sungguh merupakan suatu kehinaan yang tidak terhingga bagi anak Allah untuk mengambil sifat-sifat manusia. Nggak layak sebenarnya kita diselamatkan. Nggak layak. Sekalipun ketika Adam masih dalam keadaan yang tidak berdosa di Eden dahulu kala. Tetapi Yesus sudi menjadi manusia setelah umat manusia telah dilemahkan oleh dosa selama 4.000 tahun. Nggak layak sebenarnya saya ini diselamatkan. Nggak layak loh sebenarnya kita ini diselamatkan. Karena kita ini sudah berdosa. Tapi Tuhan mau tukaran tempat. Supaya siapa yang datang kepada Dia bisa menang keselamatan. Berikutnya. Seperti setiap anak Adam, ia menerima segala akibat dari bekerjanya hukum hereditas yang besar. Apa gerangan segala akibat ini ditunjukkan dalam sejarah nenek moyang duniawinya yang pertama. Ia datang dengan sifat hereditas yang demikian untuk turut memikul segala duka dan segala pencobaan yang menimpa diri kita, dan untuk memberikan kepada kita teladan suatu kehidupan dari tanpa dosa. Seharusnya bahagian kita itu yang mati, tapi itu ditukar. Ya, kita mati secara fisik, tetapi untuk mati kehidupan yang kekal, mati kekal atau mati selama-lamanya, sudah ditukar oleh Kristus. Karena Dia berhasil kembali bangkit. Sehingga keselamatan itu berlaku bagi siapa yang mau mengikuti kepada Dia. Berikutnya. Apa yang Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian bayangkan gambar ini? Ya, memang ini adalah gambar. Kita bisa pahami gambar yang biasa. Gambar Yesus lahir di dalam palungan di kandang domba. Tapi sadarkah kita masing-masing, kita sekarang menjadi seorang umat Kristen karena yang lahir di kandang domba itu? Kita sekarang ikuti seseorang yang lahir di kandang domba. Yang tujuannya bukan untuk hidup, melainkan untuk mati. Menggantikan saya, menggantikan kita semua. Berikutnya. Mungkin sebelum kesimpulan dan juga ajakan, saya kembalikan dulu kepada Andre dan Kak Teti kalau sekiranya ada pertanyaan atau keterangan tambahan. Jika Bapak Ibu atau saudara-saudara sekalian juga yang mungkin mau bertanya ataupun ada hal-hal yang perlu didiskusikan, boleh disampaikan. Saya kembalikan kepada Andre dan Kak Teti. Baik. Halo Andre, masih di sanakah? Masih Kak, masih. Kita tadi sudah melihat ya bagaimana Yesus itu ternyata lahirnya seperti itu. Kita boleh merasakan ya, kalau selama ini kita kan hanya merasakan, oh Yesus itu lahir di kandang domba. Seperti itu, kita hanya berpikir di kandang dombanya aja, tapi kita tidak pernah merasakan seperti apa rasanya. Namun pada malam hari ini, berhasil sekali Pendeta Paulus menyampaikan kepada kita, akhirnya kita bisa dapat menerima ya. Kalau tadi kita ditanya,
apakah nanti ketika kita pada saat hamil dan akan melahirkan, maukah melahirkan di kandang domba? Ya jelas pasti tidak mau. Saya kan gitu. Dan Andre juga menjawab dong tadi seperti itu. Kalau punya istri nanti mau lahiran pastinya di tempat yang jauh lebih baik. Paling tidak Stella Maris lah ceritanya ya kan. Itulah ya, jadi itulah angan-angan sebagai manusia. Tapi kan kita sudah banyak belajar tadi seperti apa kerendahan hati Yesus itu ya, yang rela dengan cara yang hina gitu loh kedatangannya kepada dunia. Padahal sebenarnya tempatnya adalah di tahta seperti itu. Dan banyak juga orang yang merasa bahwa tidak peduli gitu. Kita melihat tadi kan, akhirnya malaikat pun rupanya heran melihat bangsa-bangsa yang tidak peduli dengan kelahirannya. Bahkan orang lain yang terlebih dahulu yang mempelajari apa yang terjadi, karena orang-orang terpelajar mempelajari arti apa perbintangan. Nah, kita sudah banyak belajar bagaimana pengalaman Yesus yang rela menjadi yang terendah untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Nah, pada saat ini kita akan mengundang saudara-saudara sekalian mungkin untuk memberikan pertanyaan ataupun kesaksian ataupun keterangan tambahan mungkin yang boleh menguatkan pelajaran kita pada malam hari ini, yaitu bagi kita atau bagimu seorang juru selamat telah lahir. Waktu ini kita akan berikan kepada saudara-saudara sekalian. Baik, sembari menunggu kita untuk pertanyaan yang akan disampaikan, saya mau bertanya juga lah kepada Andre. Bagaimana perasaannya setelah mendengar ini, Andre? Sangat-sangat satu mungkin terharu ya Kak ya dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Bahkan untuk lahir ke dunia saja dia mungkin sudah mengalami penderitaan. Lahirnya di kandang domba. Lalu dia akhirnya tumbuh besar juga. Jadi seorang dewasa juga menderita. Mungkin sebagai manusia saya belum pernah mengalami apa seperti Yesus rasakan, tapi setelah mendengar ini rasanya saya coba kembali ke diri saya. Kalau saya seperti itu, apakah saya bisa menerima manusia-manusia yang sudah menghina saya, merendahkan saya seperti yang Yesus alami? Begitu aja Kak. Oke, terima kasih. Jadi masih berat gitu ya. Belum bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Yesus. Baik, mungkin sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Soalnya Pak Pendeta Tampu Bolon ini susah kita mencari nih. Mungkin Bang Nababan atau mungkin yang lain. Hati-hati dari bawah. Oke. Apa saudara Teti ya? Saya boleh sedikit bertanya dan menambahkan? Boleh, silakan. Baik. Mudah-mudahan nanti yang lain juga bisa boleh menanggapi dan mengikuti. Saya tertarik tadi di slide pertama sekali yang mengatakan Yesus lahir itu sangat merendahkan diri, Nah ini kalau dibalik pertanyaan kepada saya pribadi, apakah pernah saya sangat merendahkan diri? Nah ini, sementara kita tahu Yesus itu adalah raja di atas segala raja, dia pencipta. Tetapi di sini dikatakan di slide pertama, sangat merendahkan diri menjadi manusia. Dan kemuliaannya diselubungi agar kebesaran secara lahir jangan jadi pokok perhatian. Bahkan yang lebih lagi menarik, yang slide terakhirnya dikatakan ia menghindarkan segala pertunjukan secara lahiriah. Ini langka, apalagi seperti Pendeta Paulus katakan, kita sekarang malah menampilkan lahiriah lewat postingan, lewat WA, Facebook. Mohon maaf aja, belum kita makan nasi sudah diposting dahulu kan? Itu secara lahiriah kan begitu. Mungkin belum didoakan sudah diposting. Demikian juga seperti tadi, anak kita mungkin belum sempat kita berdoa, bersyukur akan kelahiran, tapi sudah duluan kita sibuk memposting supaya apa? Memang benar meminta doa juga kan?
Tetapi pelajaran ini memang sangat menarik. Di slide pertama ini sebenarnya saya sendiri, kalau boleh saya bilang agak merinding. Ya juga, apakah saya sudah pernah merendahkan diri serendah-rendahnya? Kalau ini terjadi, saya rasa gereja tidak akan pernah ada pertikaian, sekolah tidak akan pernah ada pertikaian, bahkan di antara sesama kita juga tidak akan pernah terjadi, apalagi benci-membenci, iri hati, omongan yang mungkin menyudutkan seseorang, ini tidak akan terjadi. Tetapi lebih pada kita sebenarnya menonjolkan diri daripada merendahkan hati. Jadi pertanyaan saya sebenarnya, mungkinkah kita masih bisa merendahkan hati seperti Yesus? Dia dari raja di raja menjadi manusia. Sementara kita bukan raja, walaupun kita mungkin secara iman rohani kita diangkat sebagai anak raja. Tapi pernahkah kita merendahkan hati? Apalagi kita orang Batak yang terkenal anak raja juga ya. Jarang sekali menemukan kerendahan hati ini. Itu mungkin pertanyaannya. Jadi kalau ada yang mau nanggapi atau yang mau komentari, kami persilakan. Terima kasih. Salam. Baik, terima kasih Bang Nababan. Sudah jelas tadi pertanyaannya ya. Jadi kalau ada mungkin yang boleh memberikan jawaban sebelum ke Pendeta Paulus. Boleh saya tanggapi sedikit, Teti? Oh, boleh, silakan. Tapi saya bukan mau menanggapi pertanyaan dari Pak Nababan. Saya hanya mau menanggapi sedikit. Kenapa Yesus itu harus lahir ke dunia ini? Sebenarnya jauh lebih besar dari hanya sekedar penebusan dosa-dosa kita. Karena sebenarnya tujuan utama Yesus itu bukan menebus dosa manusia paling utama sebenarnya. Ini sebenarnya adalah perang ideologi antara Allah dan Lucifer gitu. Sebenarnya dosa ini bukan konflik antara Allah dengan manusia, dengan Adam kita katakan sebagai ciptaan awal. Namun ini adalah dosa Adam ini terjadi karena korban dari konflik antara Allah dengan Lucifer gitu. Seperti kita ketahui pada awal penciptaan bahwa Adam itu didesain Allah pada saat itu adalah yang akan menaati segala perintah Allah dan tidak akan berdosa begitu kan. Tetapi si Lucifer sudah mengatakan menuduh Allah pada saat itu bahwa Allah itu adalah sosok yang kejam dan otoriter dan tidak mungkin ada ciptaan yang bisa mengikuti perintah-perintah daripada Allah. Padahal pada saat itu Adam belum berdosa. Tapi begitu si Lucifer jatuh ke bumi ini, dia berusaha menjatuhkan si Adam ke dalam dosa untuk membuktikan bahwa perkataan dia itu benar. Nah, setelah itu terjadi, Yesus Allah pada saat itu Allah mau membuktikan kepada si Lucifer bahwa perkataannya itu adalah fitnah. Nah, untuk penebusan itu sendiri hanya dilakukan orang yang sudah tidak berdosa dan itu hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri. Tapi tidak mungkin Allah mati kan? Tidak mungkin. Allah tidak boleh mati, begitu kan? Nah, di situ Allah harus menjadi manusia. Nah, dia makanya lahir dari rahim seorang Maria yang perawan, yang suci, yang tidak bernoda tadi. Jadi jangan kita berpikir bahwa Allah itu turun ke bumi ini seolah-olah hanya menebus dosa-dosa manusia gitu loh. Ya enak saja kita sebagai manusia, saya yang
ya istilahnya selingkuh lah atau berzina lah atau korupsi membunuh, masa Yesus yang menebus itu semua? Tapi dengan kita mengakuin itu, kita menjalani hukum positif di dunia ini, dan kita mohon kepada Allah, baru kita ditebus. Jangan seperti kebanyakan kata-kata dari saudara kita lah. Enak betul jadi orang Kristen katanya. Dia berdosa atau membunuh apa segala macam, tapi dosanya ditanggung oleh Yesus begitu. Padahal pengertiannya sebenarnya bukan itu gitu. Jadi ini sebenarnya dosa ini ya buah dari konflik antara Allah dengan Lucifer kalau menurut saya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, bukan menjawab pertanyaan dari Pak Nababan tadi. Mungkin kalau ada yang boleh menanggapi juga, mana tahu juga pernyataan saya kurang tepat, boleh. Terima kasih, Teti. Baik, terima kasih pada Bang Hasibuan. Jadi saya dapat lagi yang baru nih dari Bang Hasibuan. Memang saya sudah terbiasa ada atau sudah sering mendengarkan sebenarnya bukan dirinya kita yang sebenarnya berdosa itu, tetapi iblis tahu kelemahan kita dan dia masuk melalui kelemahan kita itu, akhirnya kelemahan kita itu yang menjadi menonjol ke depan, yang membuat dosa-dosa ataupun kesalahan-kesalahan yang terjadi yang kita buat. Jadi benar ya, kedatangan Yesus, jawaban saya tadi sebenarnya berarti kurang, karena saya tadi menjawab kedatangan Yesus untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Ternyata bukan hanya seminim itu kedatangan Yesus kepada dunia ini. Mungkin masih ada yang mau menambahkan atas pernyataan pertanyaan dari Bang Nababan tadi? Ya, mungkin KTT saya mau kasih gambaran sedikit lagi. Soal masalah kerendahan hati ini juga memang apa namanya dibilang ya, enak didengar tapi sulit untuk dilakukan. Apalagi kita bicara harga diri, waduh ini susah sekali nih. Seperti nggak bisa lepas, sudah mendarah daging. Dan itulah salah satu kelemahan manusia yang sedang ketahui. Makanya Tuhan datang, dia mau tumpaskan hal seperti itu. Kalau misalkan minggu-minggu ke depan kita bisa lihat nanti pelajaran-pelajaran selanjutnya, yang Tuhan mau pada waktu kehidupan dia datang ke dunia ini, bukanlah menunjukkan siapa dirinya. Bukan Allahnya yang dia mau tunjukkan, karena dia Allah kan, Raja kan, bukan itu yang mau ditunjukkan. Tapi bagaimana sifat kemanusiaan itu harus apa namanya ya? Saya pun nggak bisa digambarkan dengan kata-kata. Memang nggak masuk di akal kita itu. Tadi sudah katakan ada hal-hal yang tidak bisa kita jelaskan, tidak bisa kita tangkap pemahaman hal tersebut. Karena memang luar biasanya niat dan motif Tuhan itu untuk hadir ke dunia ini, meninggalkan harta kekayaan, meninggalkan jabatannya, meninggalkan status kealahannya, dan kembali ke dunia ini bahkan lahir kandang domba. Hidupnya pun itu sangat bertolak belakang lah. Ibarat kata kalau kita di bahasa kita sekarang, orang muda bilang biasa makan daging, biasa makan steak, tiba-tiba jadi vegetarian, berubah, langsung makan tahu tempe 1 hari. Dan itu bukan satu hal yang mudah. Tetapi lakukan. Nah, ini menjadi suatu pelajaran penting buat kehidupan kita. Bagaimana cara kita bisa belajar untuk menyangkal diri. Kan salah satu ayatnya yang Tuhan selalu sampaikan, barang siapa mau ikut aku, dia harus menyangkal diri. Artinya apa? Ya tinggalkan itu harga diri. Datang kepada Tuhan. Mungkin itu, KDT. Bagaimana dengan Bang Nababan? Cukup terbantu atas pertanyaannya? Amin, Teti, cukup terbantu sekali lah. Mungkin dari Pendeta Desmiring mau menambahkan, Pak Pen?
Oke lah, baik, sedikit boleh saya tambahkan. Jadi terima kasih atas materi yang sudah disampaikan Pendeta Muda Paulus, dan demikian juga jawaban-jawaban menambah pemahaman kita. Tentunya saya mengulangi pertanyaan Pak Nababan, dapatkah kita rendah hati seperti Yesus? Ya. Kalau kita katakan tidak, ya udah bahaya kita kan gitu. Seolah-olah kuasa itu tidak ada dalam kehidupan kita. Padahal Tuhan sudah karuniakan kepada kita kuasa, ya, supaya kita boleh menjadi seperti Kristus. Ya, dalam hal ini sesuai dengan pelajaran kita adalah kerendahan hati. Ya, jadi kalau sebenarnya kita sudah cukup rendah hati dibanding orang yang tinggi hati kan gitu. Tapi mungkin kita harus progres ya, lebih baik lagi ke depannya. Mungkin masih ada sesuatu yang membuat kita sering sekali menonjolkan ego kita, dan kita sadar itu, kita berdoa, akhirnya ya kita boleh lebih baik lagi dalam hal kerendahan hati, karena memang Yesus sudah memberikan satu contoh keteladanan yang luar biasa ya, yang kita sebut dengan kasih yang heran, amazing grace, ya, kerendahan hati yang luar biasa. Jadi barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan memikul salib. Jadi sebenarnya nggak ada pilihan. Kalau kita mau mengikuti Yesus, kita memang harus menyangkal diri, memikul salib. Dan lebih jauh Yesus katakan, pikullah yang kupasang, ya, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi itulah target kita. Kalau kita nggak punya target ke sana, ya udah berarti kita sudah mengeraskan hati kita. Artinya memang itu kita harus bisa. Kalaupun belum sekarang, mungkin besok. Ya, kalau nggak besok, lusa. Ya mudah-mudahan bulan depan, jangan tahun depan. Kalaupun ya, tapi daripada bulan depan pun tidak, ya tahun depan juga ya enggak apa-apa. Tapi jangan sampai datang kita belum rendah hati gitu kira-kira. Ya, jadi saya rasa itulah yang boleh saya tambahkan. Intinya, kalaupun kita akan dihadapkan kepada tantangan-tantangan kehidupan atau kedagingan kita itu muncul, makanya firman Tuhan katakan, pandanglah kepada Yesus, maka kamu akan diubahkan. Jadi memang kita harus memandang Yesus setiap hari. Lihatlah kehidupan Yesus, maka kita akan berhenti mengeluh, berhenti untuk meninggikan diri dan menjadi tinggi hati. Ya, ini yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Saya juga jadi sangat tertegur di sini. Andre, halo Andre, masih di sana kah? Masih Kak. Nah, bagaimana dengan ini? Kan kita orang-orang muda ini nih sangat susah untuk rendah hati, karena kan kita bersaing masih kan. Karena kita nggak mau menjadi orang-orang biasa, pasti kita mau yang luar biasa gitu. Masa kita mau hanya gaji 2 juta, kita pengen 3 juta dong, kita pengen 4 juta dong, kita pengen 10 juta dong. Nah, setelah 10 juta, nggak mungkin dong nggak kita nikmati hidup ini, nggak mungkin langsung ini seperti itu. Itu bagaimana menurut Andre yang seperti itu? Ini Andre ini baru sudah bekerja ini Pak. Jadi kita harus tahu dulu bagaimana orang-orang muda yang baru bekerja, yang baru menikmati hasil dari jerih payahnya. Oke, terima kasih Kak Titi. Mungkin sedikit aja dari saya. Dari yang saya alami, mungkin sebelum bekerja juga sudah yang namanya mungkin sering sih berbagi. Maksudnya bukan untuk memamerkan ya, tapi saya juga dari kecil sudah diajarkan orang tua bagaimana kita harus memanage keuangan untuk masa depan. Mungkin kalau dari saya waktu kecil, saya sering diajarkan, nanti kamu mau nggak mobil mewah, rumah mewah itu kalau lagi jalan-jalan sama mama, tuh rumah itu besar kan, coba tabung deh 1.000 dulu kata mama. Nah, akhirnya saya ikut nabung, terus tidak cukup untuk nabung juga, mama. Coba sekalian memberi sama orang-orang yang kurang mampu. Nanti Tuhan juga akan balas 10.000 kali lipat dari yang kamu beri, kata mama. Ya, dari situ saya mulai kayak seperti terhipnotis sama omongan mama. Ya memang benar, dari yang saya lakukan itu, puji Tuhan sampai sekarang saya tidak pernah merasakan apa itu yang namanya kekurangan. Meskipun pernah mengalami kesusahan, tapi sedikit pun tidak pernah merasa sampai benar-benar jatuh. Jadi mungkin
sampai sekarang masih saya lakukan. Bekerja ini juga memang sulit ya, mungkin nggak seperti kita masih masa sekolah atau kuliah, dapat uang hanya berapa gitu kan. Setelah bekerja kemarin ngecek rekening di akhir bulan, wih kaget gitu kan. Aduh mau kemana ini uang ini gitu. Tapi tetap kembali ke omongan mama saat masa kecil. Kalau mungkin sekarang kan tidak perlu diatur sama mama. Yang penting kata mama, kamu bekerja yang baik, tetap rendah hati, hargai pemimpin, dan sisihkan untuk perpuluhan, itu kata mama. Jadi kemarin sempat berpikir pertama kali gajian, ini uang mau kemana ya? Enaknya main-main aja deh gitu kan. Enaknya beri barang yang belum punya gitu. Jadi setelah memikirkan apa yang orang tua bilang, saya tetap rendah hati di situ, tidak boleh yang namanya menyembuhkan diri dengan mungkin bekerja. Jadi saya masih harus menyambungkan sama teman-teman yang masih kuliah atau mungkin yang masih belum mendapatkan pekerjaan, teman-teman yang belum mendapatkan pekerjaan. Justru saya harus mendoakan kembali mereka agar bisa yang namanya mendapat pekerjaan dan lulus dengan nilai yang terbaik kalau masih kuliahnya. Karena saya juga ada ayat juga di Roma 5 ayat 6, Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus mati untuk kita. Jadi kalau Allah sudah menunjukkan kasihnya, berarti itu contoh bahwa kita juga harus mengasihi sesama. Baik, terima kasih Bro Andre. Nah, saya melihat di sini ada juga orang-orang muda lain. Saya mau dong orang-orang muda yang lain berbicara. Kebetulan malam ini kita dikasih kesempatan untuk orang muda membawakan, dan saya juga maulah kalau orang-orang muda yang lain berbicara. Saya juga melihat di sini ada Pendeta Ben Situmorang, PHD Ben Situmorang. Boleh dong PHD Ben berikan sedikit kepada kita trik-trik seperti apa untuk belajar menjadi orang yang lebih sederhana gitu, atau mungkin orang yang lebih bisa rendah hati. Bolehkah PHD Ben? Baik, Kak, selamat sahabat buat kita semua. Selamat sahabat. Ya, kalau dari saya masih baru Kak ya, masih bayi. Ya, kalau tentang rendah hati ini, saya kira kita udah pasti tahu teorinya semua, bahwasanya diri kita ini harus dimatikan ya, sehingga Kristuslah yang hidup di dalam kehidupan kita. Jadi segala aktivitas yang kita lakukan itu menunjukkan karakter Yesus itu. Nah, dari pelajaran ini mau saya tambahkan bahwasanya yang telah kita pelajarin, kelahiran Yesus Kristus itu tidak disambut oleh umatnya sendiri, ya, malah orang lain, yaitu orang Majus. Nah, bagaimana dengan kedatangannya yang kedua ini? Ya, apakah umat-umatnya ini antusias? Ya, apakah umat-umatnya ini bersedia sejak dini? Mari kita lihat sejarah dari bangsa Israel. Mereka tidak begitu tertarik akan kedatangan juru selamat itu. Nah, ini juga harus kita wanti-wanti, yang kita mempercayai kitalah umat-umat Tuhan yang terakhir ya. Kita umat-umat Tuhan yang terakhir. Kita jangan seperti bangsa Israel yang dulu itu, yang tidur. Karena kedatangannya yang pertama dan disambung oleh kedatangannya yang kedua. Nah, inilah yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nanti. Sebab bila mana umat-umat Tuhan di zaman sekarang mengatakan, masih lama Tuhan itu datang. Sejak dari opung saya, Bapak. Begitu terusnya. Nggak ada perubahan. Nah, ini yang mesti harus kita hindari, kalimat-kalimat seperti ini.
Mari kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita bahwasanya Yesus Kristus itu sudah diambang pintu ya. Jangan lengah lagi seperti zaman bangsa Israel dulu. Jangan kita jatuh di lubang yang sama lagi. Itu yang bisa saya sampaikan, Kak Teti. Terima kasih. Baik, terima kasih PHD Benz untuk masukannya. Jangan kita berlengah-lengah lagi. Biarlah diri kita yang kita matikan, tapi Yesuslah yang kita tinggikan. Itu yang saya dapat poinnya dari PHD Benz. Mungkin masih ada yang mau menambahkan sebelum kita serahkan ke pendeta? Mungkin Bang Togap dari tadi ngechat ini. Ada Bang Togap, silakan Bang Togap. Mungkin sudah lagi melakukan aktivitas. Togap. Aja, Kak. Tapi sepertinya di baik. Mungkin sebelum ke Togap masih ada yang lain. Oh, silakan. Mungkin bisa saya tambahkan. Oh, Ketua. Silakan Ketua. Baik, jadi saya cuma mau nambahkan dikit. Mungkin yang perlu kita ingat, kita harus tetap rendah hati ya. Tapi di dalam rendah hati itu bukan berarti misalnya kita jadi membatasi diri kita akan potensi-potensi kita, saya rasa. Jadi kita bukan berarti tidak bisa menjadi orang besar, ataupun menjadi kaya raya, ataupun menjadi orang hebat. Tapi satu hal yang kita harus ingat, jangan sampai suatu posisi, suatu pencapaian, ataupun suatu cita-cita yang cukup tinggi itu dapat membuat kita menjadi lupa sama Tuhan. Itu saya kira saya rasa. Jadi kalau contohnya kita pengen jadi ini, pengen jadi itu, saya rasa apalagi kita orang muda ya, manfaatkan semua potensi yang ada. Segala daya upaya kita sebagai orang muda ya, contohnya kita sebagai anak pula kan, jangan kita sia-siakan uang orang tua kita untuk kuliah. Cuman di dalam segala upaya kita itu, jangan kita jadi menghalalkan segala cara. Itu mungkin saya kira. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tambahan dari Ketua Pemuda, Prengki Hutagalung, yang mengatakan kepada orang-orang muda khususnya, tidak salah untuk menjadi seseorang, namun tetap harus belajar dari Yesus, harus belajar dari kerendahan hatinya. Jadi kita boleh memiliki seluruh bumi, namun ingat bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus, dan kita tidak boleh meninggikan diri atas apa yang telah kita capai. Itu sih yang mungkin saya dapatkan. Kebetulan waktu kita sangat terbatas nih Pak Pen Paulus. Mungkin sebelum ke kesimpulan, masih adakah keterangan tambahan seputar pertanyaan yang kita telah sampaikan tadi? Bagaimana mengenai kerendahan hati ini? Halo, Pak Pen? Ya, mungkin kalau tidak ada lagi, kita langsung ke kesimpulan saja. Boleh ya, Pak Turangan? Ya. Baik, menjadi suatu kesimpulan dan juga ajakan buat kita pada malam hari ini, pada malam pembukaan Sabat. Peran penting dari kelahiran Kristus di dunia ini adalah, selanjutnya Pak Turangan. Poin pertama adalah perencanaan Yesus lahir tadi tidak boleh mencolok, menarik perhatian, dan berkesan sangat sederhana. Jadi mungkin kita perlu garis bawahi beda rendah hati dengan beda rendah diri. Kalau kita bikin rendah diri, ya kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Tapi kalau rendah hati, ya walaupun saya menjadi seorang yang kaya mungkin di waktu yang akan datang, atau Kak Teti punya suami yang lebih kaya dari di waktu yang akan datang,
tetap kita memiliki jiwa kerendahan hati itu ya seperti ya ini kita perlu membantu orang, kita perlu menolong sesama manusia, kita perlu melayani, kita perlu apa, tanpa memikirkan hal-hal yang lain. Jadi kita perlu garis bawahi bahwa perencanaan Yesus lahir ini bukan bicara soal masalah dia merendahkan, sekedar merendahkan dirinya saja, dia tinggalkan semua, udahlah saya mau jadi orang Kristen, saya nggak mau jadi orang kaya lagi, tinggalkan semua. Oh bukan, tapi bukan berarti kita bisa melihat secara lebih dalam bahwa apa yang kita miliki, seperti kata Ketua PA Frankie, apa yang kita miliki, potensi yang kita miliki bisa kita pergunakan semaksimal mungkin untuk pelayanan kepada Kristus. Entahpun harta kekayaan ataupun bakat, kemampuan dan lain sebagainya. Yang kedua, misi dari Yesus datang ke dunia ini adalah pengorbanan dan penebusan manusia dari dosa. Bagaimana kita bisa memahami secara lebih lanjut? Kalau kita sendiri pun tidak tahu sebenarnya Yesus itu lahir untuk apa sih? Jadi ini yang menjadi suatu apa yang saya katakan, misi ini menjadi bias, menjadi kabur ketika tiba waktu hari Natal tanggal 25 Desember di dunia ini. Pemahaman dunia mengenai Natal menjadi suatu kehebohan, makan-makan, jalan-jalan, foto-foto, acara mewah-mewah. Padahal seharusnya Natal itu ya apa? Pengorbanan, penebusan di situ ada. Berarti tidak perlu acara yang mewah-mewah, meriah-meriah dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita bisa memahami bahwa yang datang itu pada hari Natal itu untuk penebusan, pengorbanan. Berikutnya Pak Turangan. Mari kita merenungkan kembali dan mendoakan pelajaran ini agar kepada pribadi kita masing-masing, keluarga dan orang tua, anak-anak, agar dapat dituntun oleh Roh Kudus untuk memahami betapa luar biasanya kehadiran Kristus di dunia ini bagi manusia, sehingga hidup kita penuh penyerahan, ya, sesuai dengan nomor 1, dan iman yang teguh kepada Kristus sesuai dengan nomor 2 daripada misi Tuhan setiap hari. Apakah kita sudah yakin ini kita sebagai seorang Advent, umat Tuhan Kristen, ini hari Sabat, besok kita ke gereja, ada yang Zoom, ada yang ke gereja, apakah memang kita datang bertemu dengan Tuhan, menyiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan dalam penyerahan, mengaku bahwa saya ini sudah berdosa, datang menyerahkan diri kepada Tuhan, dan belajar untuk menjadi seorang yang rendah hati. Mari kita renungkan ini setiap hari, kita juga kita doakan agar hidup kita pun bisa diubahkan, penyerahan kita lebih kuat kepada Kristus, dan iman kita bertumbuh kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Paulus Tampu Bolon yang telah menyampaikan firman Tuhan buat kita pada malam hari ini. Satu yang saya ingat dari kata-kata terakhirnya adalah penyerahan dan iman yang teguh kepada Kristus setiap hari. Itu yang paling kita butuhkan dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan dan waktu yang telah diberikan kepada kami untuk kami dilayani, dan terima kasih juga untuk kesempatan ini yang telah diberikan kepada kami untuk orang-orang muda membawakan acara. Saat ini kita akan menutup acara kita. Saudara Andre? Oke, Kak. Terima kasih buat Pendeta Paulus dan Kak Teti yang sudah menjadi MC di bagian pembahasan. Tiba saatnya kita akan menutup Vesper kita. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Sion nomor 447. Kita nyanyikan semua ayat.
Mari kita tunduk kepala, kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami puji dan muliakan nama-Mu ya Tuhan dari saat ini sampai selama-lamanya. Kami datang ke hadirat-Mu di malam Sabat ini dengan segala kerendahan hati kami, datang menyembah Engkau ya Tuhan, mempelajari firman-Mu tentang bagaimana kelahiran anak-Mu di muka bumi ini, meninggalkan segala harkat, martabat, kekayaan, harga diri, dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk menebus manusia yang sebenarnya tidak layak untuk diselamatkan. Kami dalam pemahaman masih bersifat terbatas. Kami mungkin dalam pemahaman kami masih ada yang bertolak belakang akan hal ini. Tetapi Tuhan, kami memohon dengan Roh Kudus-Mu agar bisa membukakan hati dan pikiran kami. Sehingga apa yang Engkau inginkan dalam hati kami, baik dalam kerendahan hati dan juga pengorbanan Yesus yang telah Engkau persiapkan dan telah Engkau berikan untuk menebus kami dari dosa-dosa kami. Bisa kami imani, bisa kami hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati seluruh umat-umat-Mu di jemaat Anna Maria Lawakabesi, Dr. Mansur, baik dari orang tua, orang muda, hingga anak-anak. Sehingga hidup kami bisa diubahkan lebih dekat kepadamu ya Tuhan, dan kami memiliki penyerahan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Kiranya kasih karunia rahmat Allah Bapa, serta damai melalui anak Yesus Kristus, dan juga penyertaan Roh Kudus menjadi bagian kita semua. Dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Kami serahkan hidupnya dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama anak Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih buat Pendeta Paulus dan Kak Titi yang sudah berpartisipasi untuk membawakan khotbah pada hari Sabat ini, Vesper saat ini. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita, dan kiranya apa yang telah disampaikan pendeta tadi bisa menjadi rema dalam kehidupan kita. Terima kasih buat semua partisipasi juga yang jemaat Anna Maria Lewakabisi, kiranya Tuhan memberkati kita selalu. Amin. Baik,